Episode 3. Di ruangan Raihan dirawat, Elijah berdiri di samping ranjang Raihan yang terpasang berbagai alat medis. "Maaf ya kak, Elijah cuma bisa bantu sampai di sini," ucap Elijah yang masih bisa didengar Raihan dalam komanya. Peletak. "Aduh," ucap Elijah kaget mendapat citakan. "Laila," seru Elijah menolak mengetahui temannya sudah berada di sampingnya. "Lo tuh bodoh apa aja? Gue seperti orang gila tahu nyariin lo di sana. Takut lo kenapa-napa?" "Kan baru seperti orang gila, belum gila beneran lah," jawab Elijah enteng seperti tanpa dosa. "Kenapa sih lo selalu nekat nolongin semua orang, sampai lo gak peduliin diri lo sendiri? Kalau tadi lo terbakar dalam mobil itu gimana?" Laila terlihat marah. "Ya gosong lah," jawab Elijah masih enteng. "Ja, gue gak bercanda." Laila masih menahan air matanya. "Lah kan lo yang nanya, kalau kebakar ya pasti gosong lah. Apalagi?" jawab Elijah polos. "Terus gue harus ngomong apa sama keluarga lo? Gitu aja kok bingung, kan tinggal ngomong aja. Elijah sudah tenang berada di surga sana," ucap Elijah sambil menunjukkan jarinya ke atas dengan memperagakan wajah dibuat sesedih mungkin. "Lo pikir semudah itu ngomong ke keluarga lo?" Laila mulai sesegukan. "Masa gue yang ngomong lah, kan ceritanya gue udah mati gosong," ucap Elijah. Autor. Ya Allah, pemeran utamanya ini polos apa Oon ya? Elijah, diam, berisik aja autor ini. "Terus gimana dengan gue, Ja? Gue khawatir, gue takut kehilangan sahabat seperti lo." Laila menangis memeluk Elijah. Laila adalah sahabat baik Elijah, mereka tinggal satu kontrakan dan bekerja di tempat yang sama. Usia Laila lebih tua 3 tahun dari Elijah. "Gue gak apa-apa lah, makasih ya lo udah jadi sahabat baik gue." Elijah membalas pelukan Laila. "Lo juga satu-satunya sahabat terbaik gue, meskipun lo lemot, Oon, bego, bodoh." "Pujian lo jatuhin gue lah, gue jadi terhura." "Haha." Elijah memukul lengan Laila dengan tangannya yang terluka. "Au," pekik Elijah lupa kalau tangannya terluka. "Tangan lo kenapa, Jah?" Laila cemas. "Kena pecahan kaca. Kata dokter beberapa hari ini gak boleh banyak digerakin, nunggu lukanya sembuh." "Tapi beneran gak apa-apa?" "Kata dokter sih gak apa-apa. Cuman," ucap Elijah menggantung. "Cuman apa? Jangan bikin gue takut napa? Bekas lukanya gak bisa hilang?" Elijah tersenyum kecut. "Hah, emangnya gak ada cara lain apa buat hilangin bekas lukanya?" "Ada, digosok pakai amplas." "Hehe." "Lo nih bercanda mulu, gue lagi serius tahu." Laila menoyor kepala Elijah. "Ya sudahlah, mikirin bekas luka tangan gue nanti aja kalau udah punya uang banyak. Hehe." "Kalau gitu sekarang kita pulang yuk," ucap Laila menarik tangan Elijah. "Oke, lagian bentar lagi keluarga kakak itu pasti udah datang," ucap Elijah kemudian pergi keluar rumah sakit bersama Laila. Raihan dalam koma masih bisa mendengarkan percakapan Elijah dan Laila yang tidak berfaedah itu. Setelah kepergian Elijah, Mama dan adik serta Reno asisten Raihan tiba di rumah sakit setelah mendapat kabar dari pihak berwajib. Raihan Sarip sudah tak sadarkan diri beberapa hari di rumah sakit. Mama dan adiknya masih setia menunggu Raihan di rumah sakit. Raihan dipindahkan di ruang PPIP. Semua urusan perusahaan ditangani oleh asisten setia Raihan. Dan pagi ini Mama melihat jari Raihan mulai bergerak. "Eliza," itulah kata pertama yang keluar dari mulut Raihan. "Nak, kamu sudah sadar?" Suara Mama Raihan mendekati anaknya yang sudah mulai membuka mata. "Kak, kakak sudah sadar," ucap Hana sambil menekan tombol di sebelah tempat Raihan untuk memanggil dokter. "Di mana dia? Di mana gadis penyelamatku?" ucap Raihan membuat ibu dan adiknya saling berpandangan karena bingung. "Nak, kamu jangan bicara dulu. Kita tunggu dokter datang," ucap Mama Raihan. Tak lama kemudian dokter Danu datang bersama perawat. Dokter muda itu dengan cekatan memeriksa kondisi Raihan yang sebelumnya dia tidak tahu kalau ternyata Raihan adalah pemilik rumah sakit ini. "Bagaimana dengan kondisi anak saya, Dok?" tanya Mama Raihan melihat dokter muda itu selesai memeriksa Raihan. "Alhamdulillah, kondisi Tuan Raihan sudah membaik. Tinggal melakukan beberapa tes dan menunggu sampai kondisinya benar-benar pulih, Nyonya." "Terima kasih, Dok," ucap Mama Raihan senang. Episode 4. "Di mana Elijah?" tanya Raihan pada mamanya. Raihan masih ingat jelas bagaimana Elijah menyelamatkan dari kecelakaan maut itu. Bahkan ia belum berterima kasih. Mama Raihan memegang tangan anak laki-lakinya itu. "Siapa Elijah, Nak?" tanya Mama Raihan karena mama itu yang terus diucap Raihan setelah sadar. "Dia adalah gadis penyelamatku, Ma. Saat kecelakaan itu,
Tidak ada yang berani menolong Rai, tapi gadis pemberani itu rela pertaruhi nyawanya demi Rai, bahkan tangannya terluka karena memotong saltbird yang melilit di kaki Rai. Kalau tidak ada dia, Rai pasti sudah tiada, mah. Rai juga belum berterima kasih. Ya sudah, sekarang kamu harus fokus dengan kesembuhanmu, agar kamu bisa mencari gadis itu. Bawa dia pada Mama. Mama juga harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan anak Mama. Ucap Mama Raihan memberi semangat. Setelah kepulangan dari rumah sakit, Elijah izin cuti kuliah dan kerja selama beberapa hari karena tangannya yang terluka terkena pecahan kaca saat menolong Raihan masih sakit. Kenapa muka lo ditekuk gitu? Tumben, gumam Lela tak biasanya mendapati wajah sedih temannya. Kalung pemberian orang tua gue hilang. Gue udah cari kemana-mana tapi nggak ada. Kesal Elijah sambil duduk di sofa depan TV. Lah, kok bisa? Ntar gue coba cari di rumah sakit, siapa tahu jatuh di ruangan kakak itu. Ya, kalau di rumah sakit jatuhnya pasti sudah hilang ditemu orang, Jah. Ya juga sih, tapi gue akan coba cari. Gumam pelan Elijah. Ya sudah, gue berangkat kerja dulu. Lo istirahat aja di rumah. Laila berlalu pergi keluar rumah. Oke, Titi DJ. Setelah kepergian Laila, Elijah beranjak ke kamar mandi membersihkan dirinya. Setelah mandi, Elijah memakai kaos t-shirt yang sedikit longgar dipadu dengan celana jeans. Elijah tak suka berdandan karena tanpa polesan pun wajahnya memang sudah cantik alami dari lahir. Dia hanya menggunakan bedak dan lip balm di bibir merah mudanya. Setelah itu, dia bersiap-siap memesan ojek online untuk pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Elijah berjalan menuju kamar di mana pertama kali Raihan dirawat. Sebelum dipindahkan ke ruangan VIP, Elijah melihat dari jendela ternyata kamar itu kosong. Bagaimana keadaan kakak itu? Kenapa kamarnya kosong? Atau mungkin kakak itu sudah sembuh dan pulang? Semoga saja kakak itu baik-baik saja. Amin, ucap Elijah dalam hati. Elijah pun berinisiatif masuk ke dalam kamar itu. Di mana ya kira-kira kalung gue? Masa iya jatuh di sini? Gumam pelan Elijah sambil terus mencari di dalam kamar pasien itu yang kebetulan kosong tak ada penghuninya. Elijah terus mencari sampai tidak mengetahui kedatangan seseorang. Nona cantik, apa yang Anda lakukan di sini? Dokter Danu yang kebetulan lewat dan melihat Elijah di dalam kamar langsung terlihat senang menghampiri Elijah. Dokter, saya cuma mau cari kalung saya yang mungkin terjatuh di sini waktu itu. Elijah masih terus celingak-celinguk mencari kalungnya. Kelihatannya tidak ada di sini barang yang Anda cari, Nona. Ini kan sudah beberapa hari atau mungkin nanti coba saya tanyakan petugas kebersihan kamar ini. Ya sudah, tidak apa-apa dokter. Terima kasih, biar nanti saya cari di tempat lain. Elijah tersenyum merasa sungkan. Oh iya, pasien yang ada di ruangan ini apakah sudah pulang, dok? Tanya Elijah. Maksud Anda Tuan Raihan? Beliau ada di ruangan VIP, Nona. Oh iya, saya belum sempat bertanya. Nama Nona siapa? Kalau boleh saya berkenalan, pinta Dokter Danu.